sebuah jurnal dari Amanda J. Genders dan kawan-kawan yang berjudul An Overview of Technical Consideration when Using Quantitative Real-Time PCR Analysis of Gene Expression in Human Exercise Research. Berikut penjelasan. Baik, langsung saja. Jurnal yang akan saya review pada video kali ini adalah Quantity Real-Time PCR atau qPCR dengan sampel otot rangka rutin. Sebelum memasuki penjabaran materi, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa-apa saja yang berada di dalam review jurnal ini. Yang pertama, introduction. Yang kedua, metode qPCR. Yang ketiga, hasil analis data. And last but not least, kesimpulan. Nah teman-teman, subjudul pertama adalah introduction. Quantitative Real-Time PCR atau qPCR adalah teknik laboratorium biologi molekuler berdasarkan reaksi berantai polimerase atau PCR. Ini juga dikenal sebagai real-time PCR dan merupakan teknik berbasis PCR yang menggabungkan amplifikasi molekul DNA target dengan deteksi amplifikasi secara real-time. qPCR adalah metode yang sudah mapan untuk mendeteksi, mengukur, dan mengetik spesies mikroba yang berbeda. Sampel yang digunakan adalah sampel otot dari otot-otot Bruadus lateralis. Dapat dibuat sayatan kecil pada kulit di atas otot tersebut dengan menggunakan pisau bedah atau alat pemotong steril serupa. Kemudian, jarum biopsi seperti jarum Bergstrom dapat dimasukkan ke dalam otot melalui sayatan. Setelah jarum terpasang, sampel kecil jaringan otot dapat diambil dengan menggunakan trokar bagian dalam atau pisau pemotong. Sampel harus dikeluarkan dengan hati-hati dan jarum tanpa menyebabkan kerusakan dan dipindahkan ke wadah atau tabung steril yang sesuai untuk analisis PCR. Selanjutnya, penguraian sampel. Semua penelitian telah disetujui oleh Komite Etika Penelitian Manusia Universitas Victoria. Semua peserta memberikan persetujuan tertulis untuk berpartisipasi dalam studi ini. Sampel otot yang digunakan untuk eksperimen 1, 2, 3, dan 5 diperoleh dari 4 pria yang aktif secara rekreasi. Sampel otot yang digunakan untuk eksperimen 4 dan 6 diperoleh dari 9 pria yang aktif secara rekreasi. Selanjutnya, masuk ke dalam penguraian sampel. 9 pria yang aktif secara rekreasi menjalani biopsi otot istirahat sebelum melakukan pelatihan interval intensitas tinggi atau HIIT selama 4 minggu sebagai bagian dari penelitian terkait. Pada minggu keempat, 2 biopsi otot dilakukan antara pukul 6.30 dan 8 setelah puasa semalaman setelah sesi terakhir intervensi HIIT. Latihan terdiri dari 7 interval 2 menit yang dilakukan pada ergometer siklus yang direm secara elektromagnetik dengan setiap interval dipisahkan oleh 1 menit pemulihan pasif. Intensitas latihan adalah tenaga pada ambang laktat ditambah 40% selisih antara tenaga pada LT dan tenaga plus 40%. Puncak LT dan WDI ditentukan dari tes latihan bertahap yang dilakukan sebelum intervensi HIIT dengan peningkatan 30W setiap 4,5 menit. Uji coba pengenalan GXT dilakukan pada hari terpisah sebelum pengujian dasar. Pemanasan kondisi stabil standar selama 5 menit pada 75W diselesaikan sebelum GXT. Selanjutnya, subjudul kedua yaitu metode qPCR. Yang pertama, akuisisi dan penanganan sampel selama istirahat terlentang dan setelah injeksi anestesi lokal ke dalam kulit dan fasia. Sayatan kecil dibuat di vastus lateralis kaki yang tidak dominan dan sampai otot diambil sebanyak 150 hingga 300 mg berat basah menggunakan jarum biopsi Bergstrom dengan penyedotan manual diterapkan. Sampel otot kemudian diproses dibersihkan dari kelebihan darah, lemak, dan jaringan ikat menggunakan tang halus dan kertas isap. Kemudian segera dibekukan dalam nitrogen cair dan disimpan pada suhu
minus 80 derajat Celcius. Untuk eksperimen pertama, 2, 3, dan 5, sampel otot diambil dari kaki non-dominan saat istirahat. Untuk eksperimen 4 dan 6, sampel otot diambil dari saat istirahat pada minggu 0 dan segera setelah latihan dan 3 jam setelah latihan pada minggu keempat. Sampel otot dimasukkan ke dalam ruang minus 20 derajat Celcius untuk mendapatkan ukuran yang diinginkan dan kemudian dikembalikan ke freezer minus 80 derajat Celcius tanpa siklus beku sampai cair tambahan hingga ekstraksi RNA berikutnya. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu ekstraksi RNA. Ekstraksi RNA dilakukan menggunakan reagen trizol dan RNase plus universal minikit dalam eksperimen 2. Untuk semua percobaan lainnya, sampel RNA adalah diproses menggunakan RNase plus universal minikit. Untuk ekstraksi trizol, total RNA diekstraksi dari sekitar 10 hingga 20 mg otot beku. Sampel dihomologenisasi menggunakan tissue laser 2 selama 2x2 menit pada 30 Hz dengan reagen trizol homogenat disentrifugasi selama 15 menit pada 12.000 rpm dan supernatan yang mengandung RNA dihilangkan. Homogenat dikombinasikan dengan kloroform dan total RNA kemudian diekstraksi sesuai dengan instruksi pabrik. Untuk ekstraksi RNase plus universal minikit, RNA total diisolasi dari sekitar 10 hingga 20 mg otot beku setelah homogenisasi dalam reagen lysis-chiazole menggunakan tissue laser 2. Untuk meningkatkan hasil RNA, instruksi kit dimodifikasi dengan mengganti tetanol dengan 2-propanol untuk mengendapkan RNA. Langkah eliminasi DNA genom disertakan dalam kit untuk menghilangkan DNA genom dari total RNA. Langkah kedua yaitu penilaian RNA. Konsentrasi total RNA diukur menggunakan biofotometer. Kemudian setiap sampel juga dinilai dari rasio serapan A260 per A230. Kualitas RNA semua sampel diukur menggunakan sistem elektroforesis gel mikrofluorida, biorad eksperimen dengan RNA, statis chips, dan ditentukan dari indikator kualitas RNA. Menurut instruksi pabrik, sampel dengan RQI lebih besar dari 7 dianggap dapat diterima untuk analisis qPCR. Sampel RNA dari semua percobaan kecuali satu sampel yang tidak diekstraksi menggunakan 2-propanol memperoleh RQI lebih besar dari 7. Dapat dilihat dari tabel 1 dan kedua. RNA disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius tanpa pembekuan sampai dilakukan transkripsi balik. Selanjutnya, tahap ketiga membalikkan transkripsi. cDNA untai pertama kemudian dihasilkan dari 1 mikrogram template RNA menggunakan thermocycle dan BioRed iScript RT Supermix dalam reaksi 20 mikroliter menurut keinstruksi manufaktur. Priming dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius selama 5 menit dan transkripsi balik selama 30 menit pada suhu 40 derajat Celcius menggunakan campuran primer oligo-DT dan primer acak. cDNA kemudian disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius untuk sampel, termasuk minus RT. Diukur menggunakan reagen kuantitatif Olivgreen ssDNA sesuai dengan instruksi pabrik. Selanjutnya, optimasi dan pengujian qPCR. qPCR dilakukan dengan QuantStudio 7 Flex. Spesifitas primer dikonfirmasi dari pemisahan produk amplifikasi dengan elektroforesis gel agar rasa 2%, seperti yang ada di gambar 4, dan analisis kurva Lele yang ada di gambar 5. Reaksi qPCR mengandung 300 nm masing-masing primer maju dan mundur. Tabel 6 dan 2 kali SOSO Advanced Universal SYBR Green Supermax atau BioRed, Hercules, dan CA. Kecuali saat memperkuat PBP yang menggunakan masing-masing primer 900 nm
Jumlah cDNA yang digunakan dalam setiap reaksi PCR adalah 0,2 ml untuk TBP dan ACTB 0,1 ml untuk PGC-TA dan 0,0006 mikroliter untuk B2M 185 rRNA dan GADPH. Ini telah ditentukan sebelumnya dengan menguji pengenceran serial sampai cDNA. Lihat gambar 6 misalnya. Program termositik standar terdiri dari denaturasi 95 derajat Celcius selama 10 menit, diikuti oleh 40 siklus dalam rangka 2, menggunakan sistem permitetan otomatis dan MINSI. Percobaan dihitung. Reaksi dengan kontrol bebas dengan dimaksudkan untuk setiap set primer pada setiap saat. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang gambar pertama dapat dilihat gambar 6, reaksi qPCR menggunakan cDNA yang disintesis dari sampel RNA utuh dan RNA terdegradasi, menunjukkan kurva leleh yang sama yang menunjukkan bahwa amplikon PCR yang dihasilkan sama. Namun, kurva leleh yang berbeda terlihat saat menggunakan cDNA yang disintesis dari sampel RNA yang diolah dengan RNase yang menunjukkan amplikon PCR berbeda dihasilkan selama reaksi qPCR. Yang kedua itu tabel 6. Di sini tabel 6 ini memuat urutan primer dan detail amplikon. Untuk gambar ke-6, contoh uji efisiensi amplifikasi menggunakan primer psikolovin, dan lihat tabel 4 untuk detailnya dan koefaktor PPARG 1 alfa. Nah, di bala kita di subjudul ketiga yaitu analisis data. Analisis data ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis data dan analisis statistik. Pada analisis data, kuantifikasi target mRNA dinormalisasi menggunakan referensi mRNA. TBP, B2M, dan 18S RNA adalah 3 gen referensi yang diekspresikan paling stabil dengan efisiensi amplifikasi serupa dengan gen target dari 6 gen referensi yang diuji. Dapat dilihat di tabel 5 dan tabel 6. Di tabel 5, evaluasi gen referensi menggunakan Finder. Di tabel 6, urutan primer dan detail amplikon. Q dihitung sebagai perbedaan antara target dan rata-rata geometrik dari 3 gen referensi. CQ diperoleh dengan menormalkan nilai CQ dari perlakuan ke nilai CQ dari kontrol perawatan. Selanjutnya, analisis statistik. Tes Kruskal-Wallis digunakan untuk membandingkan hasil RNA dari prosedur penanganan sampel dan metode ekstraksi yang berbeda, serta konsentrasi RNA dari metode penyimpanan yang berbeda menggunakan IBM SPSS Statistics V24. Koefisien korelasi Pearson digunakan untuk menilai hubungan antara input RNA dan jumlah relatif rata-rata konten cDNA yang diukur dalam uji kuant oleh Green menggunakan Crab-Pad Prism 7. Refinder digunakan untuk analisis statistik gen referensi. Uji T siswa berpasangan digunakan untuk membandingkan perbedaan nilai CQ dan analisis dilakukan pada data 2 CQ menggunakan Excel. Sesi review jurnal bersama saya. Jangan lupa like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.